Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama kami Pijat Terapi Kediri. Jangan lupa like dan subscribe ya kawan-kawan, agar channel ini selalu bisa berkembang dan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Ini bagian atas kawan-kawan, bagian pundak ya, kita betulkan. Ini kita mulai dari membetulkan area pinggang dulu, karena yang dikeluhkan pasien ini area pinggang dan lengan bagian kanan. Jadi kita tekan-tekan santai kawan-kawannya. Kenapa kadang itu saya melakukan tekanan-tekanan yang ekstrim kawan-kawan untuk pasien saya? Karena kebanyakan pasien yang saya tangani itu sudah pernah berobat kemana-mana kawan-kawan, sudah pernah berobat kemana-mana, sudah pernah pijat kemana-mana, dan mungkin belum mendapatkan hasil. Makanya saya, karena uratnya memang kebanyakan itu sangat keras ya kawan-kawan. Jadi kadang saya sendiri harus melakukan tekanan-tekanan yang mungkin dilakukan di atas rata-rata untuk agar urat tersebut menjadi lemas dan bisa dilakukan pembetulannya kawan-kawan. Jadi jangan salah untuk teman-teman yang memang menginginkan pijat dari saya atau terapi dari saya, ya maklumlah, kadang urat kita itu terlalu keras sampai ketika mendapat sentuhan itu terasa sakit kawan-kawan. Jadi kita harus agak tinggi dalam memberikan tekanan kepada urat tersebut. Tapi jangan khawatir kawan, karena untuk teman-teman yang hanya mengalami kecapean atau katakanlah pijat capek-capek, kita juga melayani teman-teman. Jadi kalau memang masalah urat ini lebih intern atau lebih tinggi intensitasnya dalam pemijatan, bahkan 2-3 kali lipat dari tukang pijat biasa kawan-kawan, karena sudah masuk terapi atau dalam mode penyembuhan atau pembetulan kawan-kawan. Jadi memang bedanya pijat dan terapi, apalagi saya menggunakan nama Pijat Terapi Kediri. Jadi ketika terapi itu akan berulang teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita punya pikiran kalau terapi itu hanya satu kali pemijatan selesai. Tidak, karena mungkin ketika panjenengan mengeluh kepada saya tentang penyakit panjenengan, itu jenengan sudah beberapa kali atau sudah berulang kali kesana kemari mencari obat dan tidak menemukan yang cocok atau menemukan kesembuhan, minimal berkurang rasa sakitnya. Jadi untuk keluhan di area pinggang sampai pundak atas itu memang rasanya sangat luar biasa teman-temannya. Jadi harus digarisbawahi dan harus dimaklumi juga, karena syaraf itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, dan jelas rasa sakit itu sangat mengganggu. Meskipun ada beberapa orang yang masih mampu menahan, tapi kalau memang sudah kronis itu tidak bisa ditahan teman-teman. Jadi harus diterapi atau dibetulkan atau disembuhkan ya kawan-kawan. Jadi seperti Mas No ini pasien kita yang dari Surabaya ini sudah 3 kali
bertemu dengan saya ya cuma kurun waktunya itu lama-lama ini teman, tapi ketika dia pulang ke Kediri dia pasti minta diterapi dan banyak curhatannya, katanya sudah dari sana itu belum sembuh atau belum mengalami perubahan. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat, sebenarnya biasanya yang dialami kebanyakan tukang pijat atau tukang terapi itu ndak pede kawan-kawan ketika menemukan badan yang memang sangat keras, susah untuk dipijat. Itu banyak sekali teman-teman. Kenapa banyak youtuber pijat sekarang itu lebih fokus kepada wanita atau lebih sering mengunggah video memijat wanita, karena mungkin dari kontur tulang atau struktur urat atau struktur otot itu lebih mudah penanganannya terhadap wanita teman-teman daripada penanganan terhadap seorang pria atau laki-laki. Nah ini saya sendiri aja sampai menyiku, mengelbu bagian bahu kanan ini karena memang sangat keras sekali teman-teman. Jadi sangat keras sekali. Kemarin curhatan dari pasien ini banyak terapis atau tukang pijat, bahkan ada yang katanya pijatannya lebih sakit daripada saya, tapi tidak mengalami perubahan. Nah ini disebabkan apa teman-teman? Karena mungkin si terapis ini hanya mempunyai tenaga yang besar atau kekuatan yang besar tanpa mengetahui struktur urat. Ini susah teman-teman ya. Jadi dalam pemijatan itu kita harus mempunyai 3 hal yang jelas yang harus kita ketahui. Tidak hanya mengetahui struktur anatomi tubuh, struktur urat, tapi kita juga harus bisa mempunyai tenaga, indera perasa dan merasa. Ya, di sini kita punya tenaga, kita mampu memijat. Kedua, indera perasa, kita mampu merasakan urat yang salah atau urat yang keliru itu tadi teman-teman. Merasa, kita harus ketika itu kita merasa, kita harus selalu merasa tidak mampu membetulkan sesuatu, tidak mampu menyembuhkan sesuatu tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala teman-teman ya. Jadi kita di sini ya harus sabar dan telaten teman-teman ya. Jadi kalau untuk teman-teman pasien yang memang sering curhat ke saya bahwa banyak hal yang dikeluhkan tapi kesana kemari belum mendapatkan kesembuhan. Jadi harus rajin ikhtiar ya teman-teman. Mulai dari obat-obatan, dari pemijatan itu kita bebas. Yang penting kita tahu aturan, tahu siapa yang menerapi kita, gimana track recordnya. Itu kalau memang pemijat dia pasti menunjukkan video teman-teman, untuk agar menjadi bukti bahwa kita sudah benar-benar ahli dalam penanganan terhadap penyakit atau terhadap urat tersebut teman-teman. Ini di bahu bagian kanan ini terlihat di tengah itu agak agak keras ya, terlihat agak keras. Memang
kebanyakan ini profesinya Mas No ini sopir, kebanyakan sopir itu di area lengan dan kaki itu pasti kerjanya lebih ekstra, apalagi sering luar kota atau lintas provinsi, itu jelas teman-temannya. Jadi juga selain menjaga atau mencari atau menjaga NKRI, keutuhan ekonomi, kita juga harus sering menjaga stamina atau mengontrolkan diri kita agar kita selalu berusaha berjuang untuk menafkahi keluarga teman-temannya. Kadang itu makanya saya sering hanya lewat mengomentari seperti ini, soalnya kalau kita sambil nerapi pasiennya ngajak ngomong saya ndak enak. Jadi kalau hanya menyuruh pasien diam mungkin akan kurang rileks teman-teman ya. Jadi kita di sana itu ngobrol. Kalau penerangannya daerah sini. Nah, ini sakit sekali ini teman-teman. Ini lengan bagian dalam yang saya sentuh ini rasanya seperti tersetrum. Nah, ini rasanya seperti tersetrum. Memang sangat sakit sekali. Jangan lupa like dan share, bagikan sebanyak-banyaknya ya teman-teman, agar hal-hal yang mungkin kita lakukan dan kita anggap bermanfaat juga akan memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Jangan lupa di like dan di share. Untuk yang tidak suka mohon abaikan saja. Kita saling menghormati teman-temannya. Ini urat bagian lengan. Nah ini rasanya juga agak sakit. Nah ini ketika kenapa saya tidak terlalu menjelaskan detail ya kawan-kawan apa yang saya lakukan. Jadi memang kadar penekanan terhadap seseorang itu berbeda-beda teman-teman. Ya kalau jenengan memang bisa ya ini sudah sangat bagus penanganannya. Tapi kalau memang pengen tahu detailnya atau urat-urat mana saja yang disentuh ya harus ngobrol. Jadi kalau memang cuma kita terangkan dari video takutnya nanti panjenengan terlalu memberikan tekanan yang besar, jadi akan keliru. Padahal ini cuma dijalankan saja begini. Nah ini cuma dijalankan. Ini tangan kiri saya itu menahan agar tidak terlalu cepat sikunya karena ada hembodinya. Jadi biar tidak terlalu cepat dan tekanannya pun sangat ringan ini teman-teman. Ini hanya membantu melemaskan saja teman-teman, membantu melemaskan area pinggang. Ini Mas No ini sudah 3 kali terapi ke saya teman-teman. Jadi meskipun jenengan terapi kemana saja untuk keluhan yang ekstrim atau keluhan yang memang keluhan berat teman-teman, itu tidak akan selesai. Ini kita lakukan penarikan terhadap pinggang. Nah ini 1, 2, 3. Ini rasanya luar biasa nyamannya teman-teman. Mantap. Ini rasanya luar biasa nyaman dan memang ada peregangan di area pinggang. Ini area pinggang ini sebenarnya
syaraf penghubung antara badan dan kaki itu sangat banyak sekali teman-teman. Jadi ketika kita melakukan peregangan di otot, banyak tarikan-tarikan yang mungkin akan sangat bermanfaat untuk penyembuhan kita teman-teman. Jadi ketika hal seperti ini dilakukan oleh orang yang memang profesional dan paham, itu tentu akan aman sekali teman-teman. Jadi banyak terapis yang mungkin mempunyai cara berbeda-beda, kita harus saling bisa menghormati teman-teman tanpa menjatuhkan. Kalau saya pijat oke, kretek juga oke, tergantung struktur yang dibutuhkan oleh pasien tersebut teman-temannya. Jadi tidak hanya pijat, dan banyak ilmu yang memang harus yang memang saya dalami teman-teman. Jadi banyak pasien yang memang kesana kemari belum sembuh itu saya pelajari betul-betul, dan alhamdulillah banyak juga yang tertolong teman-teman. Jadi agar kita bisa saling sharing, bisa saling kontrol, ya kita seperti itu teman-temannya. Harus bisa mempelajari anatomi tubuh, kebutuhan tubuh. Jadi saya itu hanya menerapi khusus urat ya teman-teman, tidak menerapi organ dalam. Jadi kalau penyakit jantung, penyakit yang sudah divonis kronis sama dokter itu saya tidak bisa. Apalagi kanker juga tidak bisa teman-teman. Nah, ini kita sambil santai teman-temannya mengomentari obrolan unik ini teman-teman. Nah, ini kita lakukan penyikutan lagi teman-teman. Ini memang area ini, kalau bahasa Jawanya area rikat ini teman-teman. Tidak tahu ya bahasa Indonesianya apa. Ini memang saya itu banyak di sini itu lah, di area situ itu pasti tembus dengan area depan ini teman-teman. Iya, ini pasiennya pasti kesakitan nih teman-teman. Karena memang biasanya sopir itu urat daerah sini itu sangat kaku sekali teman-teman. Nah, ini kita lakukan penekanan dengan pengepalan pelan saja teman-teman, pelan saja, itu sudah sangat berdampak dan efeknya sangat luar biasa. Ini biasanya kalau daerah sini sakit itu rasanya itu di area ketiak itu melingkar teman-teman, itu terasa sangat sakit, tangan tidak bisa diangkat dan lain sebagainya. Mungkin banyak faktor yang terjadi di area depan ini teman-teman, banyak faktor yang terjadi di area depan ini. Nah, ini kita lakukan penekanan secara perlahan-lahan teman-teman, cara perlahan-lahan supaya si pasien sendiri masih mempunyai kemampuan untuk menahan. Karena Mas No ini sudah 3 kali terapi ke saya, sudah tidak sakit teman-teman, sudah tidak terlalu kesakitan. Tapi kalau di awal terapi, pasti terasa sangat sakit sekali, karena memang membuka urat-urat itu lebih cenderung lebih sulit teman-teman ya, lebih membutuhkan tenaga yang besar. Jadi mungkin ini udah enak ini teman-teman. Alhamdulillah udah enak kanan kiri teman-teman ya. Jadi memang hal seperti ini
kita harus bisa membantu atau saling menolong ya teman-teman ya. Jadi tidak boleh saling menjatuhkan, karena di balik profesi tersebut banyak teman-teman yang banyak keluarga yang menunggu hasil dari terapis tersebut, atau ya dikatakan upah ya teman-teman. Jadi mahar lah, banyak keluarga yang menunggu di rumah. Jadi kalau kita menjatuhkan seseorang dengan pesuar-pesuar kita yang menyalahkan ini itu kita sama dengan mengganggu rezeki orang lain teman-teman. Jadi kita harus bisa saling menghormati, saling mengedukasi. Kalau memang keliru, telepon lah, kita ajak sharing. Mungkin hal yang seperti itu akan lebih bermanfaat daripada kita hanya melakukan pesuar-pesuar untuk menjatuhkan mereka ya teman-teman, seolah-olah diri kita paling baik. Itu tidak boleh, tidak boleh. Nah, sekian teman-teman. Nah, sudah sembuh teman-teman. Iya Mas, no berarti pijeti Anteng tangan wis iso ngene ya. ya. Wingi sampeyan to. Oke. Siap. Iki wingi los, nah iki sak menit to. Lah saiki wis los. Alhamdulillah.